Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Anissa Ferani Tanjung, dosen di program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Fisika, sebagai bukti untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen, khususnya bidang pengajaran. Izinkan saya mengulas secara singkat mata kuliah Dasar Fisika yang terdapat di semester ganjil. Mata kuliah Dasar Fisika ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa tingkat pertama di Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mata kuliah Dasar Fisika mempelajari konsep, teori, dan fenomena dasar dalam fisika yang melandasi kajian lebih lanjut dalam bidang sains dan teknologi. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Dasar Fisika di Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan mampu menjelaskan konsep dasar ilmu fisika. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar-dasar fisika secara khusus dalam penerapan bidang komputer serta pengembangan perangkat lunak. Adapun CPMK pada mata kuliah Dasar Fisika adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi dari ilmu fisika dalam sebuah proyek tugas besar. Dengan sub CPMK adalah mahasiswa dapat menunjukkan hubungan antara ilmu fisika dasar dengan bidang rekayasa perangkat lunak, dapat merangkum penggunaan konsep sistem satuan dalam kehidupan sehari-hari, dapat memperkirakan penggunaan matriks dalam bidang rekayasa perangkat lunak, dapat memperkirakan pemanfaatan vektor dalam bidang rekayasa perangkat lunak, mampu memperkirakan logika pada sirkuit perangkat dengan gerbang logika, mampu merangkum konsep kinematika mengenai besaran-besaran gerak, serta mampu menjelaskan konsep kinematika gerak 2 dimensi dan aplikasinya dalam sebuah software. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep ilmu dasar fisika yang berkaitan dengan bidang rekayasa perangkat lunak seperti ada sistem satuan, vektor, dasar matriks, gerbang logika, dan kinematika. Dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah Dasar Fisika, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, membahas bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan tatap muka langsung di kelas, sinkronus virtual dengan Google Meet, dan perkuliahan dengan pembuatan video pembelajaran. Yang kedua, interaction, di mana model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interaksi yang diharapkan dapat mengetahui karakter, keaktifan, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Ketiga, assessment, berupa pemberian tugas sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari hasil pembelajaran sehingga dapat mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Untuk komponen penilaian Dasar Fisika terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama tugas dengan bobot 25%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 25%, serta tugas besar dengan bobot 30%. Tugas besar pada mata kuliah Dasar Fisika adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi ilmu fisika yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Dasar Fisika. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih di sore yang mendung ini? Siang menjelang sore, masih semangat ya belajar fisika ya? Semangat. Gimana Mbak Yolanda, semangat? Semangat. Mas Adit gimana Mas Adit? Semangat. Oke, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, nggih. Apalagi sekarang sedang musim pancaroba seperti itu. Baik, kita lanjut untuk perkuliahan kita minggu ini. Nah, perkuliahan kita minggu ini mengenai vektor. Nah, vektor ini adalah di minggu keempat kita sudah pertemuan. Di minggu pertama kita sudah membahas mengenai perkuliahan kita selama 1 semester. Minggu kedua kita sudah membahas besaran dan satuan. Minggu ketiga matriks, dan ini adalah lanjutannya, vektor, seperti itu. Nah, untuk apa sih teman-teman belajar vektor? Nah, banyak sekali manfaat untuk
vektor, apalagi nanti bidang rekayasa perangkat lunak. Kalau teman-teman nih membuat software di bidang fotografer, nah vektor itu sangat diperlukan seperti itu. Nah, untuk lebih tahu vektor ini apa gitu ya, kita lanjut. Nah, vektor sebelumnya teman-teman udah pernah belajar vektor belum waktu pas sekolah? Gimana? Oke, udah pernah belajar? Kayaknya pernah dengar aja sih, Bu. Oh, pernah dengar. Oke. Kalau dari Mbak Irun? Kayaknya pernah juga, Bu, tapi lupa. Oke, berarti ada yang belum pernah belajar vektor selama sekolah dulu. Oke, gimana Mas? Kayaknya pengen ngomong ya. Gimana Mas? Oh, belum. Oke. Baik, tadi di sini ada yang belum, ada yang udah pernah belajar vektor tapi sudah mulai lupa gitu. Nah, di sini kita ingatin lagi. Nah, di sini materi vektor yang saya ambil itu yang berkaitan nanti dengan bidang ilmunya teman-teman, seperti itu. Yang bisa diaplikasikan untuk bidang ilmunya teman-teman, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nah, vektor, karena sebelumnya kita sudah bahas besaran ya, di minggu kedua kita sudah bahas apa itu besaran. Nah, dalam besaran ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, besaran skalar itu apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja, tapi nggak punya arah. Tapi kalau yang namanya besaran vektor, dia punya nilai, tapi dia juga punya arah. Bedanya apa gitu ya? Bedanya kalau skalar cuma nilai, contohnya suhu badan, nilai gitu ya. Kalau berat badan berarti masuknya mana? Skalar, oke. Kalau besaran vektor dia punya arah, misalnya apa? Kecepatan. Nah, kecepatan punya nilai. Oh, saya mengendarai motor dari kos ke kampus gitu ya, 25 km per jam. Dan itu dia punya arah. Nilainya mana yang 25 tadi, arahnya mana? Arahnya dari dia kos ke kampus, itu dia punya arah. Contohnya yang lain dalam fisika itu ada momentum, macam-macam seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Untuk yang skalar ada jarak, luas, panjang, itu biasanya skalar. Kenapa? Karena nggak punya arah, hanya nilai saja. Tapi kalau yang besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, percepatan dan lain-lain. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman gali lagi tentang fisika akan menemukan besaran-besaran dan teman-teman bisa paham mana nih besaran skalar, mana besaran vektor, seperti itu. Nah, untuk kita kali ini kita bahas yang vektornya saja. Gitu ya, kita bahas yang mengenai vektor. Karena apa? Karena dalam besaran kita sudah bahas di minggu kedua, gitu ya. Nah, untuk vektor, gimana sih gambar vektor itu gitu ya? Gimana gambar vektor dan notasinya nulisnya seperti apa? Gitu. Kalau tadi ada yang udah pernah belajar mulai ingat nih, oh saya tahu Bu gitu ya. Nah, buat yang belum pernah, nah seperti ini. Jadi vektor itu bisa digambarkan karena tadi vektor punya arah, dia ada yang namanya titik origin. Origin itu adalah titik awal. Gitu ya. Dan ada titik tujuannya. Dan untuk arahnya digambarkan dengan tanda panah. Jadi panahnya itu adalah menunjukkan arahnya. Nah, penulisan vektor dia menggunakan notasi huruf besar, lalu ada tanda panah di atasnya. Nah, ini adalah notasi vektor. Penggambarannya gimana? Penggambarannya seperti ini. Ada tanda panahnya. Ada lagi penulisannya yang kedua. Ada yang huruf besar saja tapi dicetak tebal. Kalau udah dicetak tebal nggak perlu pakai tanda panah. Kalau teman-teman buka buku gitu ya, buku-buku yang edisi luar itu lebih banyak yang seperti ini, yang cetak tebal. Jadi kalau dapat buku seperti itu jangan bingung, Bu ini bukan vektor, nggak ada panahnya. Nah lihat lagi dia cetak tebal atau tidak. Kalau cetak tebal berarti dia vektor. Atau bisa juga dilambangkan dengan dari titik origin ke titik A. Jadi kita bisa tulis OA lalu ada vektornya. Berarti ini adalah vektor dari titik origin ke titik A, seperti itu. Nah, ini adalah cara penggambaran dan notasi vektornya, penulisan vektornya. Nah, lalu vektor itu dia punya kesamaan. Baik itu kesamaan nilai ataupun arahnya. Tadi kan vektor punya besar, nilai, dan arah gitu ya. Nah, kalau dua vektor dikatakan sama, kalau dia memiliki besar, nah ini besarnya kan sama ya, besar dan arah yang sama. Kita katakan dia vektornya memiliki vektor ini sama keduanya, vektor A dan vektor B. Nah, kalau misalnya dua vektor dia besarnya sama tapi arahnya berbeda. Contohnya seperti ini. Ada yang arahnya sama tapi besarannya berbeda. Ada yang besarannya misalnya ini 1, ini setengah misalnya. Ada yang dua vektor udah besarnya beda, arahnya juga beda.
Nah, ini adalah ciri-ciri dari kesamaan vektor. Seperti itu. Oke, mudah ya untuk pengenalan awal vektor. Nah, sebelum kita masuk ke operasinya atau hitung-hitungannya gitu. Nah, ini sore-sore nih biar semangat, matanya melek gitu ya, kita belajar yang angka-angkanya gitu. Nah, untuk operasi vektor itu terbagi dua. Ada operasi penjumlahan atau pengurangan dan ada operasi perkalian. Perkalian terbagi lagi jadi dua. Perkalian, Bu, ini kok ada titiknya gitu ya. Apakah ini sebuah kalimat lalu titik? Bukan gitu ya. Maksudnya adalah perkalian dot, ini perkalian cross. Ya, atau ini perkalian skalar dan ini adalah perkalian vektor. Jadi ada dua jenis perkalian dalam vektor. Nanti kita akan bahas, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk nih gitu ya, untuk menghitung-hitungnya, teman-teman pasti ingat ini ya, koordinat kartesian. Nah, ini dari zaman kita SD udah belajar namanya koordinat kartesian. Di mana dalam koordinat kartesian itu terbagi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau di kuadran 1, ciri-cirinya apa? Nilai X dan Y-nya. Mungkin Mbak Holidia? Kalau di kuadran 1, itu nilai X dan nilai Y-nya gimana? Positif. Oke, positif. Apanya nih yang positif? Nilainya. Nilai Kuadran. Nilai kuadrannya, nilai X dan nilai Y. Oke. Kalau kuadran 3 mungkin dengan Mas Alfian. Oke. Di kuadran 3 ini ciri-ciri sumbu X dan Y-nya bagaimana? Kuadran 3. Negatif. Apa yang negatif? Sumbu X negatif. Oke, sumbu Y-nya? Negatif 3, Bu. Negatif 3. Berarti benar ya, sudah paham ya mengenai kuadran. Ini negatif, negatif. Kalau ini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini kita harus tahu juga mengenai kuadran seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk nanti ngelihat arah dari vektornya seperti itu. Nah, di sini saya punya kotak-kotak ya seperti ini. Saya punya kotak-kotak seperti ini. Gimana cara menggambar sebuah vektor gitu ya dalam bidang 2 dimensi. Ini 2 dimensi gitu ya, X dan Y kartesian. Cara gambarnya gimana? Misalnya ada vektor, karena tadi ini 2 dimensi ya, X dan Y. Nah, ada vektor seperti ini. Nah, vektor V gini ya. Vektor V. Berapakah besar vektor V ini? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Berapakah vektor V ini nilainya gitu ya? Kita lihat. Oh, dia ke arahnya sana gitu ya. Karena dia tidak menggambarkan kuadrannya seperti Nah, karena dia tidak menggambarkan kuadrannya ini seperti ini, jadi kita ini sudah menganggapnya di kuadran 1 gitu ya. Kita lihat. Karena ini X dan Y, nah hitung X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Sehingga untuk nilai X-nya adalah 7. Dan untuk nilai Y-nya kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Gitu ya. Sehingga kita bisa menyatakan nilai dari vektor ini adalah 7i ditambah 4j. Terus ada yang ini, Bu ini apa gitu ya, J ini apa? Ini adalah arah. Jadi arah itu ada I, J, K. I itu arah X, J itu arah Y, K itu arah sumbu Z gitu ya. Nah, karena ini ke arah sumbu X nih, ini kan sumbu X, maka dia 7i. I ini arah ya. Arah ke arah sumbu X ditambah 4 ke arah sumbu Y. Sehingga nilai dari vektornya adalah 7i ditambah 4j. Nah, ini adalah penggambaran vektor di bidang 2 dimensi. Seperti itu. Nah, gimana dengan penjumlahan vektor? Nah, kita tadi sudah tahu nih cara gambarin 3i tambah 2j, misalnya gitu ya. Lalu ada satu vektor lagi, vektor B. Ditanya, berapakah jumlah dari vektor A ditambah dengan vektor B? Gitu ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan. Ini saya coba gambarkan ya. Oke. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, kita gambarkan dulu. Misalnya ada titik originnya di sini. Misalnya nih. Nah, vektor A itu adalah 3i ditambah 2j. Nah, 3i berarti kita buat kotaknya dulu gini. Wah, keras ya.
Oke, berarti 3i 1, 2, 3. Lalu 2j. J itu berarti ke atas apa bawah? Atas. Kenapa? Positif. Positif. Oke. 1, 2. Berarti gambar vektornya adalah seperti ini. Oke, ini. Itu ya. Nah, lalu yang B-nya, B adalah mana? 5i saja. Adanya cuman i saja. Nah, 5i berarti kita lihat. Wah, ini kurang ke sana gitu ya. Ini kurang ke sana. Ini ibaratnya ini kotaknya ya. Ini ibaratnya ada kotaknya lagi. Ini anggap skalanya sama ya. Nah, kurang juga. Oke, kurang juga. Ke sini saja nih, sampai sini ya. Bisa dibayangkan ya. Oke. Nah, bisa dibayangkan ini kotaknya anggap skalanya sama gitu ya, persegi gitu ya. Nah, lihat ditambah 5i berarti kita ke arah sumbu X sejauh 5 kotak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Sehingga gitu ya. Berapa sih penjumlahan dari 3i ditambah 2? Nah, penjumlahannya adalah berarti dari titik origin tadi kita tarik ke titik yang ini tadi. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. 5i ini ya. Nah, berarti kita tarik. Nah, inilah dia penjumlahan vektor yang baru. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kotak atau 8i. Kita lihat 1, 2, 3. Ditambah. Dari sini ya. 1, 2. Oke. 2j. Nah, berarti dari diagram kartesian kita sudah bisa melihat nih. Oh, kalau pakai diagram kartesian kita bisa menjumlahkan. Kalau langsung gimana? Tanpa diagram kartesian bisa langsung. Nah, kita jumlahkan yang sumbunya sama. Lihat, yang sumbunya sama mana? Yang i, gitu ya. Yang j ada nggak? Nggak ada, kosong. Berarti tinggal dijumlahkan saja. Berarti 3i ditambah 2j, gitu ya. Lalu ini 5i. Kita bisa langsung jumlahkan. Nah, sama ya. Dengan kita menggunakan gambar ataupun langsung dijumlahkan. Sekarang kita lanjut ke yang pengurangan vektor gitu ya. Nah, gimana kalau vektor A dikurang vektor B? Nah, vektor A dikurang vektor B sama seperti tadi. Bedanya apa? Kalau dia dikurang berarti berlawanan arah. Saya gambarkan. Nah, gini ya. Kita lihat 3i tambah 2j. Tadi 3i tambah 2j itu seperti ini. Tuh 2, nah tadi 3i 2j seperti ini ya. Nah, vektornya ini vektor A. Lalu dikurang vektor B. Karena ini positif, kalau dikurang berarti dia berlawanan arah. Berarti ke arah mana? Kalau tadi ke sana berarti kita sekarang ke arah kiri. Oke, ke arah kiri sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga karena dia ke arah kiri ini 5 kotak. Nah, ini vektor B-nya. Maka hasil pengurangannya adalah ini. Nah, karena tadi ini titik origin ya. Nah, kalau ini tadi kuadran, berarti dia ada di kuadran sebelah sini ya, kuadran 2. Kita lihat. Berarti hasilnya adalah 1, 2, berarti min 2i gitu ya. Ditambah 2j. Nah, ini kalau pakai diagram kartesian. Gimana kalau pakai langsung? Berarti langsung dikurangkan saja yang dia memiliki sumbu yang sama. Berarti 3 dikurang 5 minus 2. Ditambah minus 2i tambah 2j. Berarti hasilnya adalah sama. Ya. Nah, ini adalah untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. 3 dimensi gimana? Sama. Kalau ada IJK gitu ya, atau sumbu X, Y, Z. Nah, berarti kalian jumlahkan dan kalian kurangkan sesuai dengan sumbunya. Kalau beda sumbu ya tidak bisa, gitu ya. Oke, baik. Kita next. Nah, di sini ada yang namanya perkalian vektor, gitu ya. Coba teman-teman lihat, perkalian tadi ada 2, ada perkalian skalar dan ada perkalian vektor. Kalau perkalian skalar, misalnya ada 2 vektor nih, vektor A dan vektor B. Kedua vektor ini ingin kita kalikan. Nah, kalau dia membentuk sudut, kita sebut dengan sudut theta. Nah, untuk perkalian skalar berarti A dot B, kan skalar ya, perkalian dot. Hasilnya adalah AB cos theta. Jadi A dikalikan B lalu di cos theta kan.
Maksudnya gimana gitu ya? Kita lihat tadi kan ada misalnya 3 sumbu I, J, K gitu ya. I, J, K. Nah, kalau misalnya ada I kita kalikan dengan I gitu ya. I kita kalikan dengan I. I kita kalikan dengan I lalu di cos theta. I sama I ini kan sumbu ini. Itu kan sumbu X ya, sama-sama sumbu X. Berarti sudutnya gimana? 0. Ya, berarti kalau sudutnya ini 0, berarti cos 0 berapa? 1. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ada komponen yang sama kita kalikan, berarti dia bernilai 1. Tetapi kalau misalnya dia komponennya berlawanan, bukan berlawanan, maksudnya dia memiliki derajat 90, misalnya ini I, ini J, dia akan punya sudut 90 derajat gitu ya. Nah, berarti kosinus 90 adalah 0. Oke. Sehingga kalau I dikalikan J dengan perkalian dot, itu hasilnya adalah 0. Kalau ada kayak gini, kita menggunakan perkalian dot, berarti nggak usah kalian hitung. Kenapa? Ya hasilnya 0. Ngapain dihitung? Hitung aja yang dia memiliki sumbu yang sama. Gitu ya. Nanti kita masuk ke contoh. Kita masuk ke ini ya, perkalian yang beda dengan perkalian vektor. Kalau perkalian vektor, perkalian vektor dia itu memiliki perkalian vektor dikalikan akan menghasilkan vektor yang baru. Gitu ya. Nah, misalnya nih ada 2 buah sumbu A sama B gitu ya. Nah, kita kalikan, tapi kan cross perkalian nanti akan menghasilkan sebuah sumbu yang baru, yaitu yang C ini. Nah, kalau untuk perkalian vektor, rumusnya adalah AB sin theta. Kita lihat kalau sin gitu ya. Misalnya sumbu X dikalikan dengan sumbu Y, ini kan 90 derajat nih. Berarti sin 90 adalah 1 gitu ya. Tetapi kalau dalam perkalian cross, sumbu yang sama kalian kalikan pasti hasilnya 0. Kan? Misalnya nih sumbu X dengan sumbu X kalian kalikan nih. Berarti sin 0 ya 0. Nah, untuk perkalian vektor berarti kalian fokusnya ke yang berbeda saja, berbeda sumbu. Gitu ya. Nah, yang berbeda sumbu. Jadi kalau misalnya I bisa dikalikan dengan J, hasilnya adalah K topi arah K. J dikalikan K hasilnya I, K dikalikan I hasilnya J. Jadi ingat aja I, J, K. I kali J, K, J kali K, I, K dikali I, J gitu. Tetapi kalau kebalikannya gitu ya. Nah tadi kan arahnya gini nih, I, J, K. Tapi kalau kebalikannya nih, I dikali K itu hasilnya min J. J dikali I hasilnya min K. K dikali J hasilnya min I gitu ya. Jadi kalau berlawanan hasilnya negatif. Oke. Nah contohnya seperti apa nih? Contoh dari perkalian skalar dan vektor. Misalnya vektor A itu adalah 2I dikurang 5J. Lalu vektor B itu adalah 3I ditambah 1J. Misalnya gini. Nah, kita mau kalikan gitu ya. Nah, kita mau kalikan nih. Kalau tadi yang skalar, nah skalar itu kan dia fokusnya ke cos gitu ya. Berarti cari yang dia sama. Berarti yang dia sama ini sama ini sama ini. Berarti dikalikan 2 dikali 3 I topi kali I topi ditambah minus 5, ini J sama ya, minus 5 dikali 1 lalu J topi kali J topi. Nah 2 kali 3 berapa? 6. I kali I tadi 1 gitu ya, karena sudutnya 0 gitu ya, cos 0 1 ditambah minus 5 dikali 1 min 5 ini 1. Sehingga hasilnya adalah 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Kalau dengan perkalian cross hasil ini, perkalian dot maaf, hasilnya adalah 1 skalar. Gimana dengan perkalian vektor? Tuh. Nah perkalian vektor berarti ini ya A dikali dengan B. Nah masukin, karena tadi dia sin, cari yang dia berbeda gitu ya. Berarti ini 2I dikali 1J. 2 dikali 1 I kali J. Oke. Ditambah minus 5 ya. Minus 5 dikali 3 J dikali I. Oke. Kita lihat 2 kali 1 2. I dikali J berarti I dikali J yang tadi I, J, K. Oke. K
K ya. Nah, lalu minus 5 dikali 3 min 15. J dikali I kan kebalik ya. Berarti jadi negatif. Berarti ini jadi negatif K. Sehingga ini 2K gitu ya. Minus 15 dikali minus berarti jadi positif ya. Nah, hasilnya adalah 17 arahnya ke K, ke sumbu K. Ini adalah perbedaan perkalian skalar dengan perkalian vektor. Oke? Baik. Sampai di sini, wah, nggak susah ya, mudah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya Bu. Oke, Mbak Irun. Ini kan kita di prodi RPL ya Bu. Ya. Jadi ini vektor ini diaplikasikan di mana ya Bu tepatnya? Oke, tadi vektor ini adalah memiliki besar dan arah seperti itu ya. Dan dia berupa garis juga. Kalau di RPL ini ada pertanyaan dari temannya, bagus sekali ya. Kalau di RPL itu kira-kira vektor ini bisa dimanfaatkan di mana? Nah, tadi kan di awal saya sudah bilang bisa di aplikasi fotografer. Nah, saya ada video akan saya tunjukkan ya. Oke, ini adalah pemanfaatan vektor di bidang aplikasi. Oke. Nah, coba ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau gitu ya, teman-teman lihat dulu sebentar ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ini adalah sebuah aplikasi untuk menggambar gitu ya. Di sini menggunakan vektor. Jadi ini adalah vektor, garis-garis ini adalah vektor. Tadi kan vektor itu memiliki nilai dan arah. Dan vektor bisa dikalikan. Sehingga kalau vektor kita perbesar, kita perkecil itu bisa. Tanpa apa? Tanpa memecah gambarnya. Kenapa? Karena tadi vektor bisa kita kalikan dengan skalar. Ketika kita perbesar, semakin perbesar, tidak masalah. Gambarnya tidak akan pecah. Beda dengan JPEG. Kalau misalnya kita nih, JPEG kita zoom, itu kan nanti jadi kotak-kotak. Kenapa? Karena bukan vektor, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ya pemanfaatan vektor di dalam sebuah aplikasi. Gitu nggih untuk teman-teman RPL. Mungkin ada lagi? Belum ada? Oke, baik. Nah, ini untuk lebih memantapkan teman-teman memahami materi kita hari ini kan masih dasar ya. Nah, ini ada tugas. Tugas ini ada di PPT-nya. PPT-nya akan saya share di LMS. Nanti lihat di LMS kelas, teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Untuk deskripsi tugasnya nanti akan ada di LMS. Seperti itu ya. Ini dikumpulkan minggu depan, maksimal 1 menit sebelum kita masuk sudah harus dikumpul. Kalau belum berarti nanti hitungannya terlambat. Oke, tugasnya untuk apa? Untuk teman-teman lebih memahami lagi materi di hari ini. Seperti itu. Nah, mungkin karena tadi sudah tidak ada yang bertanya lagi, untuk materi hari ini kita tutup. Kita lanjut minggu depan materi vektor kedua, lanjutan dari materi hari ini. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan saya mohon maaf. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.